kembali lagi kita akan melanjutkan alur cerita film Cina yang berjudul Boss and Me untuk episode yang ketiga cuy. Nah sebelum ke ceritanya, kita pasang episode kali ini. Kita langsung ke adegan Feng Teng yang memanggil Jengki ke kantornya untuk bertanya tentang penjualan dan menggunakan aplikasi live energy di antara konsumen. Jengki mengatakan bahwa aplikasi mereka mendapat tanggapan cukup positif. Bahkan sampai saat ini sudah ada 3 juta konsumen yang menggunakan aplikasi mereka. Tapi Feng Teng heran kenapa status penggunaan aplikasi itu cukup rendah di antara pegawai. Jengki langsung curiga kenapa Feng Teng tiba-tiba menanyakan masalah itu. Siapa yang jarang menggunakan aplikasi itu sampai membuat Feng Teng bersikap seperti ini. Dia mencoba melirik laptopnya Feng Teng, tapi Feng Teng cepat-cepat menutup laptopnya dan menolak memberikan nama pegawai yang jarang menggunakan aplikasi itu dan menyuruh Jengki untuk mengevaluasi aplikasi itu lagi. Jengki menyuruh sekretaris untuk mendata status penggunaan aplikasi itu di antara para pegawai dan mendapat nama Shan Shan sebagai pegawai yang paling jarang menggunakan aplikasi itu. Shan Shan diminta oleh sekretaris Jengki untuk datang menemui Jengki di kantornya. Shan Shan langsung bahagia, mengira Jengki mengajaknya kencan. Shan Shan pun langsung pergi dengan penuh semangat, apalagi pertemuannya dengan Jengki ini bisa digunakan untuk menghindari kiriman rantang makan siang seperti biasa. Tapi sesampainya di kantor Jengki, dia malah harus kecewa karena Jengki memintanya untuk bertemu hanya untuk menanyai Shan Shan tentang masalah jarang Shan Shan menggunakan aplikasi Live Energy. Pada saat yang bersamaan, Feng Teng baru keluar dari kantornya. Saat dia melihat rantang makan siang Shan Shan masih belum diantarkan, Amei memberitahunya bahwa Shan Shan saat ini sedang meeting bersama Jengki. Penasaran, Feng Teng memutuskan untuk turun ke lantai departemen penelitian untuk menguping meetingnya Jengki dan Shan Shan. Jengki menanyakan alasan kenapa Shan Shan jarang menggunakan aplikasi itu. Shan Shan awalnya bingung dan cemas bagaimana harus menjawabnya. Tapi saat Jengki meminta untuk menjawab berdasarkan perasaan, Shan Shan yang sebenarnya pun akhirnya berkata dengan jujur bahwa alasan dia jarang menggunakan aplikasinya adalah karena dia masih baru di Shanghai. Dia juga baru dapat pekerjaan dan jarang keluar rumah. Ditambah lagi dia tidak suka menghabiskan duit. Shan Shan protes. Penggunaan energi tentunya saja berhubungan dengan uang. Segala kegiatan manusia pasti membutuhkan uang. Shopping butuh uang, bahkan naik kendaraan umum juga butuh uang. Feng Teng dan Jengki tampak cukup takjub dengan pendapat Shan Shan. Jengki lalu bertanya, apa impian hidupmu Shan Shan? Sesaat Shan Shan cukup bingung, tapi kemudian dengan polosnya menjawab bahwa impiannya adalah lulus masa percobaan. Jawaban sederhana yang langsung membuat Feng Teng dan Jengki tertawa geli. Lalu mereka bercerita tentang penggunaan aplikasi Live Energy dan Jengki pun sangat kagum dengan idenya Shan Shan. Kau tidak harus membuang-buang uang hanya untuk menikmati hidup, ujar Shan Shan. Seperti bos besar kita, dia membawa makan siangnya sendiri setiap hari, makan di rumah. Kau tidak harus membuang-buang uang hanya untuk menikmati hidup, ujar Shan Shan. Seperti bos besar kita, dia membawa makan siangnya sendiri setiap hari, makanan rumah yang sehat dan kaya nutrisi, ujar Shan Shan. Jengki mendekatkan wajahnya pada Shan Shan untuk membisikkan supaya Shan Shan tidak memberitahu siapapun bahwa Shan Shan pernah melihat mereka bermain basket bersama. Shan Shan dengan polosnya mengira kalau Feng Teng merahasiakan kehidupan pribadinya, mungkin karena takut diculik untuk semacamnya. Di lapangan basket, Jengki berusaha menarik perhatian Feng Teng dengan memberitahu bahwa tadi dia dan Shan Shan berbicara berdua cukup lama. Saat Feng Teng cuek, Jengki langsung berpura-pura memanggil Shan Shan. Tipuan kecil sukses membuat Feng Teng langsung menoleh mencari Shan Shan, tapi tentu saja tidak ada.
Jengki pun bertanya pada Feng Feng, kamu punya perasaan padanya? Feng Feng menyangkal, tapi Jengki tidak mau menyerah begitu saja dan terus mendesak Feng Feng untuk memberitahu perasaannya pada Xian Xian. Tapi Feng Feng hanya diam. Dia lalu memberitahu Feng Feng bahwa jika Feng Feng menyukai Xian Xian, maka dia akan membiarkan Feng Feng memilikinya. Gara-gara meetingnya tadi, Xian Xian akhirnya memutuskan untuk lebih aktif memakai aplikasi itu. Dia mengajak Xiong Hee makan malam di luar, lalu memotret makan malamnya dan menguploadnya ke Live Energy. Tentu saja Xian Xian melakukan ini demi Jengki. Merasa Xian Xian menyukai Jengki, Xiong Hee mengingatkan Xian Xian bahwa pria seperti Jengki tidak mungkin menyukai wanita seperti Xian Xian. Karena kalau Jengki ingin mengajak seorang wanita kencan, dia pasti mengajak Xian Xian ke kafe mahal dan bukannya membicarakan masalah aplikasi di kantor. Keesokan harinya Xian Xian sedang bersiap-siap ke kantor. Dia mengalami kesulitan mengancingkan celananya dan kaget menemukan ada sebuah jerawat di dahinya. Xian Xian curiga, jangan-jangan semua ini gara-gara makanan yang akhir-akhir ini sering berminyak. Siang harinya, saat Linda mengantarkan rantang makan siang, Xian Xian berusaha memohon pada Linda untuk berhenti mengirimnya rantang makan siang. Sayangnya, Linda tidak bisa melakukan itu karena dia hanya melakukan perintah bos. Jadi kalau Xian Xian ingin kiriman makan siangnya berhenti, maka sebaiknya Xian Xian bicara langsung dengan bos. Saat Linda menyerahkan laporan pada Feng Feng, dia menyampaikan permintaan Xian Xian tadi pada Feng Feng. Tapi Feng Feng memerintahkan Linda untuk tetap mengirim Xian Xian makan siang. Kemudian mendengar pesta 1 bulan kelahiran keponakannya, Feng Feng langsung meminta Linda untuk mempersiapkan 1 undangan lagi. Saat Feng Feng tengah menulis nama orang yang diundangnya, Jengki kebetulan datang untuk menyerahkan proposal aplikasi Live Energy yang versi 2 yang akan dikembangkan berdasarkan ide dari Xian Xian tadi siang pas saham meeting. Saat itu juga Jengki melihat undangan yang ditulis oleh Feng Feng yang ditujukan kepada Xian Xian. Feng Feng pun berkata bahwa dia mengundang Xian Xian karena menyelamatkan Funyi. Jengki tersenyum geli mendengarnya dan langsung menawarkan diri untuk memberikan undangan itu pada Xian Xian. Jengki datang sendiri ke kantor departemen keuangan untuk mengirim undangan langsung kepada Xian Xian dan memberitahu bahwa Xian Xian diundang karena dia adalah penyelamat Funyi dan bayinya. Xian Xian awalnya menolak undangan itu dengan sopan, tapi saat Jengki meminta Xian Xian untuk datang ke pesta itu sebagai teman kencannya, Xian Xian langsung berubah pikiran seketika dengan gembira. Sepulang kerja, Xian Xian pergi ke mall untuk membeli hadiah untuk bayinya Feng Yi dan akhirnya memutuskan untuk membeli 1 set mainan bebek yang harganya selangit. Gara-gara mainan bebek yang harganya selangit itu, uang Xian Xian habis. Sampai akhirnya dia tidak mampu membeli baju untuk dikenakan pada pesta. Dikarenakan tidak punya pilihan lain, Xian Xian terpaksa meminjam bajunya Xiong Hee. Balas saat Jengki menjemput Xian Xian. Xian Xian langsung berbunga-bunga lalu membantunya masuk ke sebuah mobil mewah. Tapi saat dia melihat ke dalam mobil, senyumnya langsung menghilang seketika karena di dalam mobil ada Feng Feng. Karena dia sudah tidak bisa menghindari situasi ini, terpaksa Xian Xian masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelah Feng Feng. Karena tidak nyaman, Xian Xian terus menundukkan kepalanya. Untuk mencairkan suasana, Feng Feng berusaha mengajak Xian Xian berbicara dengan menanyakan hadiah yang Xian Xian bawa untuk bayinya Feng Yi. Xian Xian langsung menunjukkan mainan bebeknya. Jengki mengagumi mainan itu, tapi Feng Feng dengan dinginnya mengejek mainan yang menurutnya sangat biasa. Karena tidak berani memprotes secara lantang, Xian Xian hanya bisa mengeluh dalam hati karena mainan itu tidak biasa dan harganya sangat mahal. Sesampainya di kediaman keluarga Feng, Jengki dengan sengaja membuat Feng Feng cemburu dengan cara menggandeng Xian Xian
masuk ke ruang pesta sambil diam-diam memamerkannya. Jengki ini sangat terkenal di kalangan wanita, sampai-sampai dia datang, semua wanita di pesta itu langsung berteriak menyambut Jengki. Fungyi lalu memperkenalkan Xianshan pada semua teman-temannya, lalu mengajak duduk bersama dan berbicara. Dan kemudian menunjukkan hadiah mainan bebeknya. Semua wanita elit di pesta tampak meremehkan hadiah itu. Tapi Fungyi yang baik hati malah memamerkan hadiah lucu itu pada tamu-tamunya dan berterima kasih pada Xianshan. Dari pembicaraan mereka, Xianshan akhirnya mengetahui bahwa yang selama ini membawakannya makanan bukan Feng Peng tapi Fungyi. Dari Fungyi pula, Xianshan mengetahui kalau Feng Peng sebenarnya berniat memberikannya cek sebagai hadiah terima kasih. Tapi Fungyi langsung menolak ide itu karena Fungyi merasa memberikan cek sama saja dengan menghina. Xianshan dengan sopan meminta Fungyi untuk berhenti mengirimnya makan siang. Fungyi langsung mengerti setiap hari menerima makan siang di kantor pasti membuat Xianshan tidak nyaman. Fungyi akhirnya setuju. Karena uang tabungannya sudah ludes, demi membeli mainan bebek, Xianshan memutuskan untuk berkeliling dan memakan semua makanan yang ada di pesta itu. Sembari mencari Jengki, tetapi Jengki sedang sibuk mengobrol dengan wanita-wanita lain. Akhirnya Xianshan hanya bisa duduk sendirian. Sementara itu, Fungyi berusaha menjodohkan Feng Peng dengan teman-temannya, dan Feng Peng tidak tertarik dengan wanita itu. Saat Fungyi yang terus mendesaknya, Feng Peng langsung memanggil supirnya dan menyuruh untuk membawakan Xianshan padanya. Xianshan kemudian datang. Feng Peng langsung memaksa Xianshan untuk mengandung tangannya dan memerintahkan Xianshan untuk masuk ke aula bersamanya. Xianshan maupun Fungyi sama-sama terkejut dengan perintah dadakan itu. Saat mereka masuk aula, Feng Peng sengaja balas dendam dengan Jengki dengan memamerkan Xianshan yang berhasil direbutnya. Xianshan yang enggan bergandengan dengan Feng Peng berusaha meminta bantuan Jengki, tapi Feng Peng langsung menyeretnya ke meja utama. Karena tidak pernah datang ke pesta orang kaya, Xianshan langsung duduk. Padahal tuan rumah belum mempersilahkan para tamu duduk. Xianshan dengan canggung dan malu kembali berdiri. Dan kemudian Feng Peng mempersilahkan para tamu duduk. Ia lalu memperkenalkan Xianshan sebagai tamu kehormatan yang telah berjasa mendonorkan darahnya untuk Fungyi adiknya. Dikarenakan adegan gandengan tangan tadi, semua tamu menggosipkan Xianshan yang membuat dia semakin tidak nyaman, kemudian membujuk Feng Peng supaya dia tidak perlu duduk di meja utama karena dia cuma pegawai kecil. Tapi Feng Peng malah menggenggam tangannya dan memaksa untuk tetap duduk di meja itu.